Hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Umar bin Khattab, inilah cahaya di hati hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap santri kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa semangat belajar. Alhamdulillah, semangat. Allahu Akbar. Ayo kita meraih keberkahan belajar dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Santri sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di pertemuan keempat di bab 2 ini, teks narasi, yaitu menyajikan cerita fantasi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah proses pembelajaran, santri sekalian mampu berkreasi secara mandiri untuk menciptakan teks cerita fantasi. Nah, berikut cara merencanakan cerita untuk membuat cerita imajinasi secara mandiri. Langkah pertama yaitu menemukan ide penulisan. Bagaimana caranya menemukan ide? Yaitu dengan mengamati objek nyata atau peristiwa di sekitar kita, kemudian diberi imajinasi agar ceritanya menarik. Langkah kedua, menggali ide cerita dengan membaca. Misalnya membaca buku sejarah Islam, dan bayangkan tiba-tiba kamu hidup dengan mereka, kaum Quraisy dan sahabat Rasulullah. Kemudian langkah ketiga, membuat rangkaian peristiwa, yaitu dari ide yang sudah kamu temukan tadi, buatlah rangkaian peristiwa sehingga tercipta cerita fantasi yang unik. Di slide berikutnya akan dijelaskan lebih rinci contoh membuat rangkaian peristiwa. Langkah keempat yaitu mengembangkan cerita. Jadi deretan peristiwa yang sudah dirancang, kemudian dikembangkan watak tokohnya, dikembangkan latarnya, dikembangkan dialog antar tokohnya, ini agar menjadi sebuah cerita yang utuh. Nah, inilah contoh membuat rangkaian peristiwa. Anggaplah kita akan membuat cerita, idenya kita bertemu pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda zaman sekarang. Kemudian kita mengangkat tema pemuda yang malas akan menimbulkan kehancuran. Nah, buatlah rangkaian ceritanya seperti ini. Jadi berupa pointer-pointer. Misalnya pertama, tokoh dihukum karena tidak menyerahkan tugas. Tokoh selalu menunda sehingga dihukum guru untuk membaca buku biografi. Nah, dia dihukum ke perpustakaan untuk membaca buku. Kemudian tokoh membaca buku biografi para pahlawan dan tiba-tiba akan hidup dan menyeret tokoh masuk ke dalam masa peperangan.
tokoh bertemu tokoh lain yaitu Bung Tomo dan berdialog tentang perjuangan pemuda pada 10 November. Tokoh beradu argumen dengan Bung Tomo, jadi mulai muncul masalah. Tokoh dihadapkan pada peperangan 10 November. Tokoh yang malas menimbulkan masalah dalam perjuangan. Jadi mulai kelihatan puncak masalahnya atau klimaks. Kemudian tokoh bertemu dan berdialog dengan para pemuda pejuang. Selanjutnya, tokoh kembali pada dunia nyata dan menyadari kekeliruan dan kesalahannya selama ini. Jadi rangkaian cerita ini nantinya dikembangkan mulai dari tahap pengenalan, orientasi, kemudian muncul masalah, masalahnya memuncak menjadi klimaks, kemudian resolusi atau penutup. Nah, seperti ini gambaran alur cerita yang kita buat. Jadi ini yang saya gambarkan menggunakan alur lengkap, yaitu dimulai dari orientasi pengenalan tokoh, pengenalan tempat, muncul masalah, masalah memuncak, kemudian ada resolusi dan atau penyelesaian masalah. Jadi ini kembali digunakan untuk mengembangkan tadi ceritanya. Nah, kita sampai pada penugasan hari ini, yaitu menulis cerita. Praktekkanlah langkah-langkah menulis cerita imajinasi yang ada pada slide sebelumnya, yang sudah ada rangkaian ceritanya. Jadi santri sekalian tinggal mengembangkannya sesuai imajinasi kalian, atau santri bisa membuat perencanaan sendiri dengan ide sendiri, melakukan rangkaian cerita sendiri, kemudian melakukan pengembangan sesuai alur cerita. Oke, selamat bekerja. Alhamdulillah, sampai di sini pertemuan singkat kita. Semoga meskipun singkat tapi membawa manfaat. Mari kita bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu. Alhamdulillah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.